Halo Generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal harian untuk mata uji pilihan TKA 2025. Jadi kita akan membahas mata uji pilihan produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan deskripsi produk berikut ini. Keripik pisang lumer adalah produk camilan baru yang menyasar kalangan remaja dan keluarga muda. Produk ini dikemas dalam kemasan standing pouch dengan ziplock seberat 150 gram. Keunggulannya adalah menggunakan pisang pilihan yang dibalut coklat premium dan ditaburi keju asli tanpa pemanis buatan. Produk yang dibuat oleh UMKM camilan kita ini sudah memiliki sertifikasi halal dan nomor izin PIRT. Berdasarkan deskripsi tersebut, elemen-elemen pada desain kemasan yang paling krusial untuk dicantumkan guna membangun kepercayaan konsumen sekaligus mematuhi standar label pangan adalah jadi untuk sebuah produk pangan yang diedarkan secara komersial, label pada kemasan tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian, tapi juga wajib mencantumkan informasi penting bagi konsumen sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sekarang kita analisis setiap pilihannya. Yang opsi A, gambar pisang dan coklat leleh yang menarik, nama produk, dan akun media sosial produsen. Nah, opsi ini berfokus pada aspek pemasaran, seperti gambar yang menarik dan media sosial, tetapi mengabaikan informasi wajib yang diatur oleh pemerintah seperti izin edar dan tanggal kadaluarsa. Jadi A ini kurang tepat. Lanjut, opsi B, logo halal, nomor PIRT, berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan komposisi bahan. Nah, opsi B ini adalah yang paling tepat karena mencakup semua elemen krusial dan wajib. Seperti logo halal dan nomor PIRT. Logo halal dan nomor PIRT. Nah, ini membangun kepercayaan konsumen bahwa produknya aman dikonsumsi dan telah terdaftar secara resmi. Kemudian berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan komposisi. Jadi berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan komposisi bahan. Jadi merupakan informasi dasar yang wajib ada pada setiap label produk pangan untuk memberikan kejelasan kepada konsumen. Jadi opsi B ini benar. Kemudian kita lanjut opsi yang C. Slogan menarik seperti sekali coba pasti nagih, testimoni pelanggan, dan foto pemilik UMKM. Nah, elemen-elemen ini bersifat subjektif dan merupakan bagian dari strategi branding, bukan informasi wajib yang diatur dalam standar label pangan. Jadi opsi C ini kurang tepat. Lanjut, opsi D. Desain kemasan berwarna cerah, informasi nilai gizi atau nutrition facts, dan kode QR untuk promo. Oke, jadi meskipun informasi nilai gizi ini penting dan desain yang menarik dapat meningkatkan penjualan, opsi D ini tidak dapat mencantumkan elemen-elemen yang lebih fundamental seperti PIRT, halal, dan tanggal kadaluarsa yang merupakan syarat utamanya. Jadi opsi D juga salah. Lanjut yang terakhir, opsi E. Nama produk dengan huruf bergaya unik, klaim terbukti paling enak, dan logo produk asli Indonesia. Nah, opsi E ini mengandung klaim yang berlebihan dan tidak dapat diukur secara objektif, seperti klaim terbukti paling enak yang sebaiknya dihindari dalam label karena bisa dianggap menyesatkan. Selain itu, opsi ini juga tidak mencantumkan informasi wajib lainnya. Jadi opsi E juga salah. Oleh karena itu, opsi B adalah jawaban yang paling
lengkap, dan benar. Karena menyatukan elemen-elemen yang diwajibkan oleh regulasi untuk keamanan dan informasi konsumen. Lanjut soal nomor 2. Seorang lulusan SMK Tata Boga berencana memulai usaha makanan sehat bernama Granola Bar Energi Pagi. Dalam proposal bisnisnya, ia merincikan seluruh proses pembuatan produk, dimulai dari pemilihan bahan baku seperti oat, madu, dan kacang-kacangan yang akan dipasok dari petani lokal untuk menjaga kualitas. Selanjutnya, dia juga mencantumkan daftar peralatan yang dibutuhkan, yaitu oven industri, mixer adonan, serta mesin pengemas vakum. Kapasitas produksi awal ditargetkan sebanyak 500 bar per minggu yang akan dikerjakan di dapur rumah yang telah disesuaikan dengan standar kebersihan. Tenaga kerja awal akan melibatkan dirinya sendiri di bagian produksi dan 1 orang asisten untuk pengemasan. Rincian yang dipaparkan dalam proposal tersebut merupakan bagian dari komponen. Nah, komponen dalam proposal usaha memiliki fungsi yang spesifik. Nah, sekarang kita analisis setiap opsi jawaban. Kenapa jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Jadi yang benar adalah yang opsi B. Rencana produksi dan operasional. Sekarang kita coba cek opsi yang lain. Yang A, analisis keuangan. Nah, komponen ini berfokus pada aspek finansial seperti proyeksi pendapatan, perhitungan modal, harga pokok produksi atau HPP, dan analisis titik impas atau break even point atau BEP. Informasi dalam soal tidak membahas angka-angka keuangan. Jadi sudah pasti opsi A ini salah. Kemudian yang B, rencana produksi dan operasional. Nah, opsi B ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, komponen ini menjelaskan secara detail bagaimana sebuah produk akan dibuat atau layanan akan dijalankan. Nah, rincian dalam soal seperti sumber bahan baku, peralatan yang dibutuhkan, kapasitas produksi, lokasi produksi, dan kebutuhan tenaga kerja adalah elemen-elemen inti dari sebuah rencana produksi dan operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sekarang kita cek opsi yang C. Analisis pasar dan pemasaran. Nah, komponen ini membahas siapa target konsumen, bagaimana cara menjangkau mereka atau strategi promosinya, siapa saja kompetitor, dan apa keunggulan produk di mata konsumen. Nah, hal-hal ini tidak dijelaskan dalam narasi soal. Jadi opsi C ini kurang tepat. Lanjut opsi D. Visi dan misi usaha. Ini adalah bagian yang menjelaskan tujuan jangka panjang atau visi dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut atau misi. Nah, biasanya berisi pernyataan yang lebih filosofis dan umum, bukan rincian teknis produksi. Jadi jelas opsi D salah. Lanjut opsi E. Analisis SWOT. Nah, komponen ini berisi identifikasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dihadapi usaha. Nah, analisis ini bersifat strategis, bukan teknis operasional harian. Jadi opsi E juga salah. Jadi yang benar adalah opsi B. Lanjut soal nomor 3. Bima adalah seorang kreator konten yang membuat video ulasan kuliner. Untuk membuat videonya lebih menarik, dia sering menggunakan potongan lagu-lagu populer yang sedang tren sebagai musik latar tanpa meminta izin atau membeli lisensi dari pemilik hak cipta. Kanal YouTube-nya pun berkembang pesat dan mulai menghasilkan pendapatan dari iklan. Suatu hari, Bima menerima beberapa teguran copyright strike dari label musik yang menaungi artis-artis tersebut. Akibatnya, beberapa videonya dihapus oleh pihak YouTube dan dia berisiko kehilangan kanalnya. Tindakan Bima ini jelas melanggar hak cipta atas karya musik. Apa yang sebaiknya Bima lakukan untuk mengatasi masalah ini dan dapat melanjutkan aktivitasnya sebagai kreator konten secara legal? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.
Oke, berarti soal nomor 3 ini adalah jenis soal multiple choice kategori, di mana kita harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pilihan ganda kompleks kategori. Nah, masalah yang dihadapi Bima adalah pelanggaran hak cipta, yaitu bagian dari hak kekayaan intelektual atau HKI yang melindungi karya cipta seperti lagu, film, dan buku. Nah, sekarang kita analisis setiap pernyataannya. Pernyataan 1. Mengganti musik di semua videonya dengan musik yang bebas royalti atau royalty free atau yang sudah memiliki lisensi penggunaan komersial. Nah, ini jelas pernyataan 1 ini benar. Nah, ini adalah solusi jangka panjang yang paling tepat dan legal. Nah, dengan menggunakan musik royalty free atau membeli lisensi, Bima menghormati hak cipta orang lain dan memastikan kontennya aman dari tuntutan hukum di masa yang akan datang. Oke, lanjut pernyataan 2. Hanya mencantumkan judul lagu dan nama artis di deskripsi video sebagai bentuk kredit untuk menghindari pelanggaran. Nah, opsi atau pernyataan 2 ini salah. Nah, mencantumkan kredit atau atribusi tidak sama dengan memiliki izin atau lisensi. Jadi penggunaan karya cipta orang lain untuk tujuan komersil seperti dalam video yang dimonetisasi tetap memerlukan izin resmi dari pemilik hak cipta. Nah, tindakan ini tidak dapat menggugurkan pelanggaran yang telah terjadi. Jadi salah. Lanjut pernyataan 3. Menghapus semua video yang melanggar hak cipta dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Nah, pernyataan 3 ini benar. Oke, ini adalah langkah mitigasi yang penting untuk dilakukan. Jadi menghapus konten yang melanggar adalah bentuk pertanggungjawaban dan tindakan segera untuk menghentikan pelanggaran. Nah, ini menunjukkan itikat baik kepada pemilik hak cipta dan platform YouTube bahwa si Bima ini serius untuk mematuhi aturan. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya berturut-turut benar, salah, benar. Lanjut soal nomor 4. Rian dan Sinta merintis usaha jasa pencucian sepatu premium bernama Clean Kicks. Mereka menargetkan pasar mahasiswa dan pekerja kantoran yang sibuk. Keunggulan utama yang mereka tawarkan adalah penggunaan sabun pembersih ramah lingkungan serta layanan antar jemput gratis di area kampus. Promosi saat ini hanya berjalan dari mulut ke mulut dan melalui satu akun Instagram yang jarang diperbarui. Setelah 6 bulan berjalan, usaha mereka sulit berkembang. Pelanggan mereka loyal tetapi tidak bertambah secara signifikan. Setelah dievaluasi, mereka menemukan beberapa kendala. Yang pertama, layanan antar jemput yang menjadi keunggulan utama ternyata tidak banyak diketahui oleh calon pelanggan. Yang kedua, jangkauan pasar sangat terbatas, hanya di sekitar lingkungan kampus tempat kios mereka berada. Yang ketiga, hanya ada satu jenis layanan, yaitu cuci bersih standar. Sementara kompetitor menawarkan layanan spesifik seperti deep cleaning dan unyellowing. Dan yang keempat, aktivitas promosi di media sosial tidak konsisten dan kurang menarik. Berdasarkan kendala yang dihadapi, strategi manakah yang paling tepat untuk diterapkan agar usaha Clean Kicks dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omset? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, sekarang kita coba analisis pilihan strategi berdasarkan kendala yang dihadapi. Opsi A, menambah jenis layanan baru seperti deep cleaning untuk noda membandel dan unyellowing untuk sol sepatu. Nah, ini jelas. Opsi A ini benar. Jadi kita pilih opsi A. Nah, strategi ini secara langsung menjawab masalah keterbatasan jenis layanan.
Nah, dengan menawarkan layanan yang lebih beragam dan spesifik, CleanKicks dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan daya saingnya terhadap kompetitor. Lanjut opsi B, mengganti sabun pembersih ramah lingkungan dengan deterjen biasa yang lebih murah untuk menekan biaya operasional. Nah, ini jelas salah. Nah, jadi strategi ini akan merusak nilai jual utamanya atau unique selling proposition dan identitas merek CleanKicks itu sendiri yang mengedepankan produk ramah lingkungan. Nah, menurunkan kualitas untuk menekan biaya adalah langkah yang dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan loyal dan citra usaha dalam jangka panjang. Lanjut opsi C, mengaktifkan kembali promosi di media sosial dengan menonjolkan keunggulan layanan antar jemput dan bahan pembersih ramah lingkungan. Nah, jelas ini juga benar. Nah, strategi ini adalah solusi langsung untuk masalah promosi yang tidak konsisten dan kurangnya pengetahuan pelanggan tentang layanan antar jemput. Nah, dengan promosi yang aktif dan fokus pada keunggulan, CleanKicks dapat meningkatkan brand awareness-nya dan menarik pelanggan baru. Jadi opsi C juga benar. Lanjut opsi D, menjalin kemitraan dengan laundry atau indekos di area perkantoran untuk membuka titik pengumpulan atau drop point baru. Nah, opsi D ini juga benar. Nah, strategi ini efektif mengatasi masalah jangkauan pasar yang terbatas. Nah, dengan membuka titik pengumpulan di luar area kampus seperti di dekat perkantoran, CleanKicks dapat memperluas basis pelanggannya sesuai dengan target pasar yang dituju atau pekerja kantoran. Oke, jadi opsi D juga benar. Lanjut yang terakhir opsi E. Fokus melayani pelanggan di sekitar kios saja karena sudah terbukti loyal dan tidak perlu biaya promosi tambahan. Ini jelas opsi yang salah. Nah, strategi ini menunjukkan sikap pasif dan tidak berorientasi pada pertumbuhan. Nah, ini bertentangan dengan tujuan untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi walaupun pelanggan loyal itu penting, usaha tetap harus berekspansi untuk bisa berkelanjutan. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban benarnya adalah A, C, dan D. Lanjut soal terakhir nomor 5. Sekelompok siswa SMK jurusan Agri-Teknologi berhasil menciptakan sebuah alat penyiram tanaman otomatis berbasis IoT atau Internet of Things. Alat ini sudah terbukti berfungsi dengan baik dalam sebuah uji coba di laboratorium sekolah. Tahap proof of concept. Saat ini, wujud alat tersebut masih berupa rangkaian elektronik terbuka dengan kabel yang belum tertata rapi dan ditempatkan dalam kotak seadanya. Mereka ingin mengembangkan produk ini agar bisa dijual kepada masyarakat urban yang hobi berkebun tetapi sering bepergian. Berdasarkan kondisi tersebut, langkah pengembangan produk selanjutnya yang paling krusial untuk dilakukan oleh kelompok siswa tersebut adalah, nah, jadi soal ini menguji pemahaman tentang alur logis dalam proses pengembangan produk dari sebuah konsep yang terbukti berhasil menjadi produk yang siap dipasarkan. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Betul sekali. Mengembangkan prototipe produk dengan desain ringkas, aman, dan ramah pengguna atau user friendly. Sekarang kita analisis setiap opsi jawabannya. Opsi A, menghitung harga pokok produksi dan menentukan harga jual produk. Nah, langkah ini penting tetapi prematur. Harga pokok produksi baru bisa dihitung secara akurat setelah desain final produk, termasuk cangkang atau casingnya, bahan dan komponen lainnya sudah ditentukan. Jadi opsi A ini salah. Kemudian opsi B,
mendaftarkan hak paten atas teknologi alat penyiram otomatis tersebut. Nah, walaupun mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI adalah langkah yang bijak, prioritas utama dari sisi pengembangan produk adalah membuat produk tersebut layak jual terlebih dahulu. Nah, pendaftaran paten adalah proses legal yang bisa berjalan secara paralel, tetapi bukan langkah pengembangan produk selanjutnya yang paling krusial. Jadi opsi B juga kurang tepat. Opsi C, membuat desain kemasan produk atau packaging yang menarik dan aman untuk pengiriman. Nah, kemasan dirancang berdasarkan bentuk dan ukuran produk final. Nah, karena produk finalnya sendiri belum ada atau masih berupa rangkaian, merancang kemasan saat ini adalah langkah yang terlalu cepat. Jadi kurang tepat. Lanjut. Opsi D, mengembangkan prototipe produk dengan desain ringkas, aman, dan ramah pengguna atau user friendly. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi setelah sebuah konsep terbukti berfungsi atau proof of concept, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi prototipe yang menyerupai produk akhir. Nah, ini melibatkan perancangan casing atau wadah yang aman, membuat produk mudah digunakan oleh target pasar, jadi bukan hanya oleh teknisi di lab, dan memastikan estetikanya menarik. Jadi prototipe inilah yang nantinya akan diuji oleh calon pengguna sebelum masuk ke tahap produksi massal. Jadi jawaban D benar. Lanjut opsi E. Mencari pemasok komponen elektronik dalam jumlah besar untuk menekan biaya produksi. Nah, langkah ini baru relevan ketika tim sudah siap untuk melakukan produksi massal. Nah, kalau melakukan ini sebelum memiliki desain prototipe final sangat beresiko karena bisa ada perubahan komponen dalam proses perancangan ulang. Jadi opsi E ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita untuk mata uji pilihan PKK atau produk, proyek kreatif dan kewirausahaan. Khusus mata uji pilihan yang wajib dipilih oleh siswa SMK. Oke, buat teman-teman yang mau mantau terus pembahasan soal harian, silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID dan juga follow media sosial kita untuk Instagram dan TikTok di Trisukses ID. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.